Kita adalah tentang pelepasan. Subtema pagi ini karakter dosa. Nanti subtema yang kedua adalah keinginan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya kalau orang mendengar kata pelepasan, lalu pikirannya kepada pelepasan roh-roh jahat, ikatan terhadap okultisme, santet, pasang susuk supaya cantik, apalagi kerasukan setan. Pada umumnya kan begitu ya pelepasan itu ya. Pengaruh roh jahat, jimat, guna-guna dan sebagainya. Tidak salah, memang orang yang terikat dengan okultisme harus dilepaskan, betul. Ya. Tetapi cara pelepasannya juga harus dengan benar. Sebab kuasa Tuhan itu tak terhingga. Gak bisa ada yang melawan, siapapun. Termasuk iblis. Jadi jangan sampai mengusir setan pakai cara-cara aneh. Mungkin dulunya dukun kali ya. Lalu di gereja melayani, mengusir setan pakai garam, ditebar-tebar. Ada itu. Mengusir setan pakai garam. Memangnya setannya tekanan darah tinggi, takut garam. Ada lagi yang bikin ramuan, semprotan. Orang gila itu mah. Mana ada setan takut dengan ramuan, dengan garam, dengan minyak urapan. Gak ada itu setan takut dengan minyak. Setan takut dengan kuasa Tuhan, katakan amin. Kita gak perlu minyak dan sebagainya. Kalau kita hidup kudus, setan minggir. Amin saudara? Iya. Makanya kalau baca ayat, setan jenis ini gak bisa diusir kalau tidak dengan puasa, doa dan puasa. Perhatikan baik-baik kalau baca Alkitab. Masa setiap pelepasan ntar ya, saya doa puasa dulu 7 hari. Orangnya udah gini-gini kerasukan. Mati orangnya. Perhatikan ke ayat itu ada kurungnya. Ada kurungnya itu artinya di teks asli Alkitab gak ada itu. Itu cuma catatan tambahan. Jangan dipakai ayat itu. Nanti ketemu tetangga kerasukan tadi ya saya belum puasa soalnya. Tanpa puasa, tanpa doa pun. Kalau kita memang anak Allah, kuasa Tuhan menyertai kita. Pasti saudara. Jangan takut apapun. Asal kita hidup kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Kuasa Tuhan itu unlimited saudara. Jangan kita yang membatasi diri. Wah kalau gak puasa, kuasa Tuhan gak bisa mengalir. Itu kan salah itu. Kuasa Tuhan mengalir meskipun orang tidak beriman maupun beriman. Kalau Tuhan mau menolong, mengalir. Makanya ada orang yang tidak beriman pun datang disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena imannya, bukan. Karena Tuhan mau menyembuhkan supaya dia bertobat. Amin ya. Dan sebaliknya dalam KKR yang besar. Kalau ada yang sembuh, belum tentu hamba Tuhannya dipakai Tuhan. Bisa juga Tuhan kasihan sama yang datang itu. Karena yang datang itu tulus hatinya, ingin cari Tuhan. Nangkap ya? Jadi Tuhan urusannya kasihan, bukan hamba Tuhan. Hebat loh hamba Tuhannya. Salah. Hamba Tuhannya tidak punya kuasa apapun. Itu kuasa Tuhan yang mengalir. Makanya kalau dengar kata pelepasan harus dibahas tuntas nih. Karena biasanya suka ada di maju ke depan. Lalu ditumpangi tangan. Gak rebah. Didorong, serius. Gak rebah juga, kakinya dekat, dorong lagi. Ini oposisi curang bener ya. Gak malu ya sama setan dia. Setan cekikikan tau gak? Bohong dia. Ada yang cerita sama saya loh saudara. Orang sudah tua nih gak mungkin bohong. Dia ikut KKR. Ditumpangi tangan. Gak rebah dia. Didorong-dorong. Gak mau dia pasang kuda-kuda. Didorong kayak apa ya gak bisa rebah. Kuda-kuda kan. Akhirnya dipukul. Perutnya. Iya aku rebah deh. Dipukul saudara. Habis itu gak mau ke gereja lagi orang itu. Setan itu yang melakukan itu. Dengan jubah agama. Bayangin. Ya. Penyelewengan banyak sekali saudara. Setan itu sangat licik loh. Dia pakai mimbar juga bisa. Ada ular melingkar di mimbar.
Ada, kenapa tidak? Di Eden aja ada ular. Jadi jangan saudara mulai hari ini harus cerdas, mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran. Ada orang berpikir di gereja nggak ada roh jahat, siapa bilang? Justru di kuburan nggak ada roh jahat. Kenapa? Di kuburan sepi, nggak ada orang, nggak ada manusia. Ngapain roh jahat di situ? Nggak ada yang mau disesatkan kan? Roh jahat kalau ada di kuburan itu roh jahat goblok namanya. Roh jahat itu adanya di kerumunan banyak orang. Mau menyesatkan orang, mau merasuk. Di diskotik ada roh jahat? Nggak ada. Nggak perlu dirasuk. Sudah sama seleranya. Yang masih nanggung-nanggung ini, yang suka ke gereja, nah diincar sama dia. Itu, waduh, ini mengerikan loh. Perang rohani yang sebenarnya itu. Bukan yang tebar-tebar minyak, garam. Itu mah kayak anak kecil aja loh. Itu, waduh pikirannya nggak benar orang-orang seperti itu. Ya. Ada lagi yang mengaitkan pelepasan itu dari segala kutuk. Misalnya, kutuk kemiskinan. Mana ada sih kutuk kemiskinan? Orang miskin karena kena kutuk katanya. Dilepaskan, besok jadi kaya? Enggak juga, puluhan tahun tetap miskin. Kalau memang nggak ada usaha, nggak ada kerja keras, belum tentu. Ya, itu pembohongan publik itu banyak sekali tuh. Kutuk terhadap penyakit. Sakit gara-gara kutuk katanya. Memang bisa, tapi tidak semua penyakit gara-gara kutuk. Gara-gara kesalahan diri sendiri bisa nggak? Bisa. Lah modelnya begitu makannya. Makan nasi segini. Habis itu sate kambing 10 tusuk. Sate babi 10 tusuk. B1, B2, B3. Waduh, udah numpuk kayak gitu. Ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus katanya, bawa nama Tuhan. Dia pengen makan gak benar tapi pakai kuasa Tuhan. Aku usir roh kolesterol katanya. Bodoh banget dia tuh. Kolesterol tuh gak punya roh. Roh kolesterol diusir, mana bisa? Roh kolesterol, roh diabetes, roh apa lagi? Kau sebutin aja seluruh penyakit seluruh dunia. Percuma, makanya banyak hamba Tuhan mati mendadak. Lagi khotbah pun mati, saudara. Itu bukti Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kau pikir kalau kau sebut nama Yesus lalu dikabulkan gitu? Nama Tuhan tidak bisa dipakai sembarangan. Amin. Kalau kita benar pakai nama Tuhan boleh, tapi dengan sopan. Ini mau makan gak benar pakai nama Tuhan suruh ngusir. Tuhan disuruh ngusir kolesterol, asam urat. Ya enggak aja. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Ya, hati-hati loh saudara. Ada lagi yang pelepasan kutuk tidak punya jodoh katanya. Mana ada sih kutuk-kutuk begitu. Wah, aneh-aneh aja. Tidak punya rumah. Yang lebih lucu lagi gini, pelepasan kutuk terhadap hutang. Saudara datanglah saudara, Tuhan Yesus akan membayar hutang saudara. Waduh, bohong besar itu. Nanti datang saudara dimintain persepuluhan, bukannya dibayarin hutangnya. Di dunia itu banyak pembohong di gereja. Waduh, luar biasa ya. Orang kalau sudah di-cloning setan itu nggak tahu dirinya sendiri setan. Cara berpikirnya, cara berperasaannya itu persis setan udah. Nggak ada kasihnya sama orang. Orang lagi bangkrut. Kenapa? Karena kalau kita ngusir setan, bukan kitanya yang hebat. Kuasa Tuhan tak tertandingi. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi bukan tergantung kalau pendeta ngusir setannya lebih hebat. Enggak, sama. Cuma yang membedakan, kalau hidup kudusnya beda, beda. Kuasa Tuhan yang ngalir beda. Kekudusannya yang menyebabkan kita beda. Ya, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan lebih mengasihi si A, si B, enggak, bukan. Karena si A lebih mengasihi Tuhan, maka lebih efektif dipakai Tuhan. Itu bedanya. Jadi bukan Tuhan pilih kasih, saudara. Tuhan mengasihi kita sama persis. Yang bisa dipercaya makin ditambah-tambahkan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Nah, itu hukumnya. Ada amin? Jadi jangan sampai hari gini masih nggak ngerti pelepasan yang sebenarnya. Pelepasan ngusir roh jahat gampang sekali, saudara.
Ada cerita saya sudah pernah saksikan tuh. Ada orang nggak pernah ngusir setan, karyawan suatu perusahaan. Tapi dia mendengar khotbah kita berapa kali, saya pernah ke kantornya berapa kali melayani. Suatu hari karyawannya kerasukan. Dipanggilin dong rohaniwan. Tetangga-tetangga diusir-usir, didoain pakai macem-macem. Gak pergi setannya. Akhirnya dia, karena gak ada orang lain, dia yang ngusir. Itu pun gak yakin kali ya. Karena gak pernah ngusir kan. Dia cuma ngomong ini, dalam nama Yesus. Sadar langsung. Waduh, semua heran sekantor itu. Kamu ternyata sakti ya. Bukan sakti, itu pertolongan Tuhan. Makanya saudara gak perlu takut terhadap setan, gondoruwo dan sebangsanya itu. Dan saudara-saudaranya itu. Kuntilanak dan sebagainya itu. Gak usah takut. Ada amin gak? Gak berani amin kayaknya. Ya, saya bayangin ya, si setan itu munculnya mengerikan gitu. Taringnya gede, tanduk. Gak lucu. Kalau coba ketemu saya gak lucu kok. Itu cuma pura-pura. Yang lebih bahaya itu bukan yang taringnya serem, yang ininya tanduknya gede. Bukan. Yang bahaya itu yang cantik. Lemah gemulai. Terus ngomongnya pelan, shalom. Tapi kuntilanak ternyata. Itu yang bahaya. Yang bahaya buat bapak-bapak itu bukan yang taringnya gede. Enggak bahaya. Ya, banyak orang jatuh kan kena kuntilanak. Hati-hati saudara. Pelepasan itu gampang kalau urusan setan dan okultisme itu. Gampang sekali. Buat Tuhan itu gampang saudara. Saudara bayangkan ya, kalau ada orang yang kerasukan, lalu kita usir nih. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Keluar gak kira-kira? Loh kok bingung? Pasti keluar. Kalau gak keluar, jangan-jangan Tuhan gak berkenan sama kita. Tapi kalau sekali gak keluar, jangan nyerah. Karena kita diuji juga kan. Tuhan bilang, ayo kau percaya gak? Kalau kita usir dalam nama Yesus keluar, dia keluar saudara. Gampang. Masalahnya bukan itu. Roh jahat sih bisa keluar. Lah orang jahatnya masih di situ. Enggak bisa ditengking, tetap jahat dia. Makanya menolong orang yang kerasukan susah sekali kalau dianya sakit jiwa juga. Double. Jadi ketika kita usir dalam nama Yesus keluar roh jahatnya keluar. Tapi sakit jiwanya masih. Lah yang ini gak bisa nih sakit jiwa ini. Kalau gak Tuhan yang berkenan menyembuhkan langsung, gak bisa sembuh, ditengking doang. Kalau roh jahat bisa ditengking. Makanya perubahan manusia menjadi manusia Allah itu prosesnya panjang. Tidak instan. Tidak ada yang instan. Hari ini rusak gitu ya, kita doain besok bangun pagi udah jadi manusia suci. Gak ada. Mesti belajar firman, melakukannya. Mesti tahu siapa satu-satunya sesembahannya. Mesti tahu saudara. Orang menyembah Tuhan tapi datang juga ke dukun. Pergi juga ke alternatif. Percaya, apa itu namanya? Ramalan. Panggil roh orang mati. Ya bagaimana bisa begitu? Gak bisa. Saudara tahu gak? Kita itu gak usah nengking-nengking saudara. Kalau kita itu sesembahannya benar, hidup kita benar. Setan tahu. Setan itu tahu persis. Si A ini milik Tuhan apa bukan ya? Si B ini bisa dijatuhkan dengan cara apa ya? Kelemahannya dia apa ya? Itu bisa dijatuhkan, setan tahu. Makanya kalau kita anak Allah, gak perlu nengking-nengking, setan tahu. Kita lewat aja gitu, dia yang pergi. Yang ini gak bisa nih. Dia pergi. Ada amin? Makanya jangan punya idola lain selain Tuhan Allah kita. Adonai Elohim. Saudara. Itu sejak zaman awal Taurat itu sudah benar sesembahannya. Adonai Elohim. Tuhan Allah. Ya. Kemudian memperkenalkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Kan gitu. Kita itu gak usah takut setan, saudara. Saudara tiap hari
Nyembah Tuhan saja pelan-pelan, kalem gitu, setan udah takut. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim. Saudara tahu nggak? Setiap kali saya pindah rumah, nggak pernah saya tengking-tengking. Rumah saya yang sekarang ini pernah direnovasi, sudah lama. Renovasi yang pertama dulu. Ketika renovasi, saya punya teman yang bisa melihat dari kecil. Soalnya orang tuanya dukun. Itu sebenarnya kutukan, saudara, turun ke anak. Anaknya melihat, tapi dia bertobat, jadi diampuni. Dia mampir ke rumah saya, dia lihat sesuatu. Ada bola api katanya. Wah, dia cerita sama saya. Gak apa-apa, tenang aja. Tukang-tukang pada cerita, Pak, rumah ini semalam ada nenek-nenek nembus tembok situ ke sana. Ngambang gitu katanya. Oh gitu ya. Saya cariin orang pintar ya Pak, gak usah. Orang pintarnya saya, bukan orang itu. Gak perlu. Ya udah, setelah selesai renovasi, saya masuk gak saya tengking, gak saya apain. Masuk aja, cuek aja. Suatu hari teman saya datang lagi, kok gak ada ya, kok bersih ya. Ya iyalah, mana betah setan sama kita. Gak bisa. Gak bisa kuasa Tuhan, setan deket tuh gak bisa saudara. Makanya hiduplah kudus, bertobatlah. Jangan terikat oleh apapun. Ya, terikatnya sama Tuhan saja. Orang yang bergaul dengan pelacur, ia mengikatkan dirinya dengan roh itu. Tapi kalau orang bergaul dengan Tuhan, ia mengikatkan dirinya dengan roh Tuhan. Amin, saudara? Hati-hati loh. Ya, jadi orangnya bagaimana ini yang jahat ini bisa ditengking? Gak bisa. Perubahan itu melalui proses panjang. Yang pertama harus komit dulu. Aku komit Tuhan, aku orang berdosa. Kasihanilah aku, orang berdosa ini. Komit. Banyak orang ke gereja tapi gak komit, mau berubah. Komit dulu, iya Tuhan. Nah setelah komit, kan berubah tuh. Hati-hati, perubahan pertama
akan banyak godaan. Ada yang namanya withdrawal effect. Efek sakau. Kalau orang ngobat, terus berhenti apa yang terjadi? Sakau kan? Apa itu sebenarnya sakau? Dia minta lagi, kalau enggak sakit badannya, sakau. Orang biasa buat dosa terus enggak buat dosa, kebiasaannya lama, pengen nagih terus. Enggak usah jauh-jauh, yang gampang aja deh. Orang biasa ngelayap kalau malam, disuruh tinggal di rumah, kakinya kesemutan dia. Pengen pergi, ya kan? Susah, memang begitu caranya. Contoh lain ya, orang yang ngopinya udah berat banget, suruh berhenti kopi. Apa yang terjadi? Sakaunya gimana bentuknya? Pusing, bukan cuma pusing Bu, sakit kepala. Sakit kepala. Memang begitu, apapun kalau kita lawan, dia melawan balik. Ketika seseorang komit bertobat, nanti ditagih dia. Kamu sudah biasa tuh, sekali-sekali, nggak apa-apa, cuma sekali. Sekali ini aja. Nanti akibatnya balik lagi dia. Kalau kita berubah, itu seperti orang, orang detox. Detoksifikasi. Aku mau detoksifikasi Tuhan, makanannya yang sehat dan sebagainya. Hari pertama, hari kedua itu mulai mengalami sesuatu tuh. Gatal. Iya beneran, gatal, keringetan, badannya panas, gak bisa tidur. Itu reaksi tuh. Supaya apa? Supaya balik lagi ke gaya yang lama. Memang begitu dalam segala hal. Tahan saya bilang. Dulu ada yang terikat rokok, dia mau kopi. Mau berhenti dia. Kalau memang mau berhenti, mesti komit. Saya mau komit. Woi, gayanya komit. Terus dia berhenti. Besoknya telepon saya. Kepala saya sakit gimana nih? Itu normal. Memang harus sakit dulu. Ditahan sehari, 2 hari, besoknya hilang. Lepas dia. Memang begitu. Orang lepas dari dosa, terus gak pernah buat salah. Masih sekali-sekali muncul. Tapi kalau kita bertobat terus, akhirnya berubah. Amin. Jadi kalau orang berubah itu perlu ketekunan. Tidak asal ngomong berubah, amin gitu. Enggak, prosesnya panjang. Makanya yang namanya pelepasan tidak bisa terjadi instan. Yang instan itu adalah pelepasan dari roh jahat, kuasa okultisme dan sebagainya, itu instan. Instan saudara. Sembuh juga bisa instan, bisa pakai proses. Ya, yang saya cerita saya lumpuh 3 minggu, itu instan tuh. Ketika saya tengking, dalam nama Yesus, langsung berdiri sembuh. Itu instan. Tapi ada yang proses panjang juga. Terserah Tuhan lah, jangan kita yang ngatur. Yang penting kita lakukan bagian kita. Amin. Mestinya begitu ya. Jadi jika pelayanan hanya melepaskan roh jahat itu gampang saudara ya. Jadi kalau yang roh jahat dan sebagainya udah gak usah takut. Ya. Masalah utamanya itu ada pada manusianya. Pada manusianya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi pelepasan yang sebenarnya itu kalau roh jahat, orang lain yang melepaskan. Tapi kalau pelepasan diri sendiri, yang melepaskan siapa? Saya bisa nggak melepaskan saudara supaya berhenti rokok, berhenti ini. Nggak bisa. Harus masing-masing komit. Aku mau melepaskan segalanya Tuhan. Nah ini yang benar. Itu perkataan Tuhan Yesus tuh. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Jadi bukan Tuhan yang melepaskan, mulai besok kamu akan berhenti ngerokok. Enggak, kau berhenti. Kita yang harus berhenti kalau mau jadi murid Tuhan Yesus. Ada amin gak nih? Ya, gitu. Kalau rokok memang harus dihentikan. Saudara. Kalau kopi sedikit gak apa-apa. Kopi kan gak apa-apa sedikit. Tapi kalau buahnya ya jangan. Ada orang yang gak pernah minum air putih loh. Dari pagi sampai malam kopi terus. Tidur aja pakai kopi.
Pakai apa itu tumbler. Tumblernya isinya kopi buat tidur. Sekalian aja kasih sedotan kayak bayi. Gak boleh loh terikat sesuatu tuh. Kita itu tidak boleh terikat apapun. Hal kecil pun gak boleh. Jadi enak hidup ini, lepas. Kalau mau jadi murid Tuhan Yesus jangan terikat apapun. Saudara. Kenapa? Ikatan yang paling sulit dikalahkan, dilepaskan itu adalah ikatan natur dosa. Atau karakter dosa. Karakter dosa dalam manusia itu sulit dilepaskan. Dicatat saudara. Dosa itu dalam bahasa Alkitab Yunani dipakai kata hamartia. Hamartia. Di dalam perjanjian lama dipakai kata Ibrani kata. Kata atau hamartia. Makanya ada penyakit autoimun yang namanya hamartia. Kalau kulit tiba-tiba aneh-aneh itu, hamartia itu. Menyimpang, mestinya kulit itu biasa. Dia mulai menyimpang, kayak sisik ular. Ada yang begitu. Nah, itu menyimpang, hamartia namanya. Manusia yang hamartia, itu menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari desainnya Tuhan, rancangannya Tuhan. Manusia itu diciptakan dengan kasih. Harusnya ia memiliki belas kasihan. Tetapi sepanjang perjanjian lama, umat pilihan tidak punya belas kasihan. Mereka tidak punya belas kasihan, mereka tidak adil. Makanya isu perjanjian lama itu minimal 2 ini. 3 bahkan. Tidak adil. Ya. Kemudian kekerasan. Itu isunya. Jadi ikatan itu melekat dalam karakter manusia. Itulah yang harus dilepaskan. Hamartia atau kata ini melenceng dari sasaran. Gagal memenuhi standar Tuhan. Itu hamartia namanya. Jadi setiap kita masih berdosa, masih tidak tepat. Tapi bukan jahat. Kalau kriminal udah enggak lah ya. Kalau soal selingkuh enggak lah ya. Enggak ada yang amin. Kalau yang begitu-begitu udah enggak lah harusnya. Tapi kalau sempurna nah masih enggak tepat. Harusnya kita mainnya di situ. Jangan mainnya masih selingkuh, masih tidak adil, masih keras sama sesamanya. Suka meres orang, curang. Aduh yang begitu-begitu jauh banget ya. Bukan cuma hamartia itu. Ibarat orang memanah harusnya ke sana, panahnya meleset ke sono. Jauh banget gitu. Mestinya kan orang mana nggak kena tengah ya samping-sampingnya lah ya. Ini meleset ke sono itu sengaja itu namanya, ya. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang yang telah berbuat dosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini terjemahan TB. Nanti diperiksa terjemahan TB2-nya ya. Ini seharusnya tidak begitu terjemahannya. Bukan kehilangan. Karena kalau manusia diciptakan, diberi kemuliaan oleh Tuhan, lalu hilang, jadi apa manusianya? Bukan hilang. Manusia jatuh dalam dosa tetap manusia, cuma memang rusak oleh dosa. Tapi tidak hilang sama sekali, buktinya apa? Buktinya dikasih Taurat, buktinya diajar Tuhan supaya kenal Tuhan. Lah kalau hilang akal budinya ya nggak usah diajar dong. Makanya terjemahannya kurang tepat, saudara. Teks aslinya pakai kata hustereo. Artinya tidak mencapai. Manusia tidak bisa mencapai kemuliaan Allah kalau jatuh dalam dosa. Atau manusia kekurangan kemuliaan Allah. Kekurangan. Lack of, bahasa Inggrisnya. Lack of, kekurangan. Kita kekurangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah masih ada, gambar Allah masih ada nggak dalam diri kita? Masih, siapa bilang hilang? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masih, cuma rusak oleh dosa. Ya, tapi bukan hilang sama sekali lalu jadi binatang gitu, bukan. Makanya Tuhan mengasihi kita karena supaya kemuliaannya pulih. Nah, dicatat baik-baik ya, hamartia atau kata. Yang pertama, kan menyimpang tuh. Menyimpang itu salah satunya yang pertama kesesatan. Kalau orang sampai pikirnya sesat, itu menyimpang selamanya itu. Makanya ngajar Alkitab tidak boleh salah sedikit pun.
harus sepresisi mungkin. Ya, kalau Tuhan turun dari surga, memang ia turun dari surga. Jangan dirubah-rubah. Ada yang rubah-rubah itu. Tuhan Yesus itu manusia biasa katanya. Karena baik diangkat jadi Tuhan. Salah itu saudara, jangan diikuti yang begitu. Hamartianya kebangetan itu. Enggak meleset sedikit, itu melesetnya ke belakang. Bertentangan. Tuhan Yesus turun dari surga dibilang tidak, manusia biasa. Enggak usah diikutin yang begitu. Binasa kau nanti. Plus anak cucu. Ya, hati-hati ya. Jangan sesat. Yang kedua, soal kedagingan. Kalau manusia kedagingan, hamartianya parah itu. Apa itu kedagingan? Kedagingan itu satu soal makan minum. Kedua soal seks. Makan minum gak karu-karuan. Ya gak boleh dong ya. Yang haram-haram. Makin haram makin harum katanya. Ya janganlah, makan sedikit boleh, nggak ada yang haram sebenarnya. Cuma kalau kebanyakan merusak tubuh, ya itu kedagingan namanya. Memuaskan segala nafsunya itu. Apalagi soal seks, waduh disalahgunakan. Itu kedagingan namanya. Yang ketiga, kejiwaan. Kejiwaan itu apa sih? Keinginan mata, ingin macam-macam. Keinginan mata. Dua, keangkuhan, kesombongan. Sombong itu menyimpang. Apa sih yang kau sombongin? Itu meleset kemana-mana itu. Manusia itu gak boleh sombong, gak ada yang disombongkan dalam diri kita itu. Ya, keserakahan, sudah punya masih mau lagi. Kadang-kadang orang udah kaya raya masih mau receh. Sama Tuhan hitung-hitungan. Waduh. Binasa dia pasti. Udah gak kehitung itu. Karena kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Lah kok malah korupsi. Lah kok malah mengingini sesuatu yang bukan miliknya. Waduh, saudara. Ini kejiwaan nih, sakit jiwa namanya. Serakah itu sakit jiwa sebenarnya. Udah punya banyak, pengen lebih banyak. Tidak adil lagi sama orang yang lebih miskin. Aneh kan? Aneh gak kalau orang yang lebih miskin naktir orang yang lebih kaya? Aneh kan? Waduh, ya bukan berarti gak boleh saling naktir, boleh. Tapi prinsipnya itu harus adil, fair, saling mengasihi. Ya, kalau orang tidak adil, wah meleset jauh tuh. Sebab Alkitab berkata begini, anakku tidak curang. Orang yang curang itu bukan anak Allah. Anak setan itu. Curang dia, nyurangin sesama. Waduh, curang itu banyak loh kita temui di kehidupan sehari-hari. Orang ini curang ini. Waduh, dari mulai tukang bangunan sampai pejabat tinggi bisa curang, saudara. Kalau anak setan itu memang curang. Tapi kalau anak Allah, biar dia cuma tukang sapu, menyenangkan jiwanya. Ada amin? Yang penting bukan hartanya, bukan kekuasaannya, yang penting karakternya. Apakah ia terikat dengan dewa Mamon itu atau enggak? Terikat dengan apa dia? Dengan apa ia bisa dilepaskan? Pelepasan macam apa yang harus terjadi? Tuhan Yesus jelas kalimatnya. Oleh sebab itu, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Lepaskan saudara. Saudara kita yang Buddha melepaskan semua ikatan. Ajarannya begitu. Tidak mau melekat sama dunia. Bagus. Bagus. Tapi kita tidak hanya boleh melepaskan. Lepaskan itu, kita harus terikat sama Tuhan. Kalau cuma lepas semua kosong ya buat apa? Gak ada gunanya. Kita harus terikat sama Tuhan. Amin ya. Lepas dari ikatan dunia, terikat sama Tuhan. Itu yang paling benar. Kalau sudah terikat sama Tuhan, mau pocong 100 suruh lewat, gak peduli, gak ada masalah. Mau persoalan ekonomi ya kita kerjakan saja. Mau sakit pun gak masalah, aku milik Tuhan kok. Iya, ya diobatin aja, gak bisa ya sudah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau orang mengerti kebenaran begitu tuh, itu orang yang lepas. Melepaskan diri. Jangan takut ini, takut itu. Yang berikutnya, hamartia itu kalau seseorang luka batin, saudara. Kepahitan disimpan, dendam disimpan,
trauma disimpan. Itu meleset itu. Mestinya hati kita itu bersih, pikirannya bersih, enak kan? Bergaulnya enak, memberkati sana sini. Tapi ini menyimpan kepahitan. Padahal orang yang menyakiti dia sudah mati lama. Tetap disimpan terus. Iya, kadang-kadang orang kepahitan itu ya. Orang yang dia pahitin nggak berasa, rugi nggak kira-kira? Yang bukan itu aja, kalau kita ngadep Tuhan, Tuhan mau nggak kira-kira kepahitan? Baca itu Alkitab. Kalau kamu menghadap aku, ada persoalan yang belum kau selesaikan. Selesaikan dulu. Bersihkan. Makanya tiap hari harus bersih-bersih. Nyapu, hatinya disapu, pikirannya disapu biar bersih. Ketika kita menghadap Tuhan enak. Bayangin kita memanggil Adonai Elohim. Tapi penuh dendam, kesel sama itu. Waduh, Tuhan bilang ini apa-apaan nih orang ini. Ini orang aneh ini. Ngadep aku tapi pikiran dan hatinya kotor. Kita harus bersihkan loh saudara. Ya, kalau enggak percuma puji-pujian kita itu. Saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan juga. Itu meleset tuh. Dia enggak ngerti dia. Kalau disuruh hitung-hitungan beneran kau mau hitung-hitungan sama aku kata Tuhan. Kalkulatornya dibawa. Gak ada apa-apa kita. Kita mau hitung apa? Tuhan cuma bilang gini, nafasmu setiap tarikan itu berapa nilainya. Ya, kamu mau hitung-hitungan sama aku. Diberhenti sebentar aja deh. 5 menit saja. Udah habis. Sama Tuhan jangan pernah hitungan loh. Ya. Kalau orang sampai hitungan sama Tuhan itu nekat banget loh. Waduh, nekat banget. Saya nggak berani hitung-hitungan sama Tuhan. Makanya saya kerja siang malam, jam berapapun, bangun jam 3, rekaman langsung. Nggak ada itu, mau capek mau nggak ada. Nggak ada cerita itu. Untungnya apa ya kalau aku lakukan ini, nggak ada itu begituan. Saudara kita semua harus begitu loh. Ada amin nggak ya? Amin. Saya kasih contoh ya, ini cuma ilustrasi, bukan cerita sebenarnya. Kalau orang punya mall, lalu mallnya nggak dipakai untuk Tuhan, kira-kira itu sopan nggak sama Tuhan? Punya mall, 10 tingkat, 1 tingkat nggak dipakai untuk Tuhan. Dipakai sih, bayarnya mahal sekali. Nanti kau mati ditolak Tuhan, saya kasih tahu. Orang itu gak ngerti loh, dia merasa menyembah Tuhan. Tapi kau hitung-hitungan sama Tuhan. Mall, kan banyak yang begitu, punya mall, disewakan sama gereja, bayangin tuh. Gak apa-apa sih kalau formalitas gak apa-apa, di belakang dia kasih ke gereja lebih besar dari sewanya itu boleh, gak apa-apa. Tapi kalau hitung-hitungan, naik lagi tahun depan, naik lagi. Sampai gereja nggak bisa bayar. Tunggu tanggal matimu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak ada untung apa-apa nih. Saya cuma kasih tahu kebenaran tuh begitu. Persembahkan seluruh hidupmu. Contoh lain, orang punya uang triliunan. Di bank triliunan, sampai dia mati, uangnya triliunan masih di situ. Di rekening itu, dormant account. Account yang tidur, rekening yang tidur. Akibatnya tidak ada yang bisa ngambil satupun. Kira-kira dosa nggak orang itu? Mestinya itu bisa dipakai untuk menolong banyak orang. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk bikin rumah sakit yang gede. Tapi karena dia terikat dengan mamon itu, dia sayang di rekening. Nggak dipakai untuk Tuhan. Waduh, pasti ke neraka dia. Pasti. Itu nggak punya kasih sama sekali itu. Ya. Ngasih sih, tapi remah-remah. Tahu remah-remah nggak? Kalau saudara makan kerupuk, udah rontokannya itu loh, dikasih ke Tuhan. Uang 1 triliun kasih ke gereja 1 juta. Itu sama dengan saudara kasih 100 rupiah itu loh. Menghina Tuhan nggak? Jawab aja sendiri. Betul nggak? Ini bukan buat gereja sini loh, bukan. Saya sampaikan kebenaran supaya saudara itu tahu
Jangan merasa sudah mempersembahkan diri sama Tuhan. Ngasihnya remah-remah tapi. Ya, hitung-hitungan lagi. Waduh, itu namanya terikat, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun kalau tidak melepaskan diri dari segala miliknya tak dapat jadi muridku. Gak bisa, kamu begitu matematikanya. Gak bisa. Ini bukan berarti semua harta dijual terus uangnya kasih gereja gitu. Bukan, nanti dikantongin gembalanya ntar. Jangan, bukan itu maksudnya. Pakai uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Bikin rumah sakit gratis untuk yang nggak mampu. Yang mampu bayar. Bikin apa lagi? Panti jompo, sekolah. Terus bikin yang begitu. Nggak bikin apa-apa. Bikinnya cari untung terus sampai mati. Sampai mati uangnya banyak nggak dipakai lagi. Berapa banyak uang yang ada di rekening bank yang nggak terpakai sampai hari ini? Coba, sia-sia nggak itu? Sia-sia, saudara. Hidup cuma satu kali aja kok terikat, nggak terlepas. Sebelum mati dilepaskan dulu semuanya. Pakai untuk sesuatu yang berguna, untuk kemanusiaan. Kan begitu, banyak orang dunia ini gelap. Kita harus selamatkan banyak orang, siapapun kita, saudara. Jangan ada di antara saudara yang pasif. Itu dosa, saudara. Hamartia, kata. Orang yang pasif nggak buat dosa sih Pak, cuma diem aja. Itu sudah menyimpang, tidak berguna namanya. Minimal kita harus bagikan kebenaran ini. Dengerin ini, dengerin ini. Cuma forward pakai WA kan gampang kan? Bagikan semua, supaya hidup kita ini menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Kalau enggak buat apa hidup ini? Cuma senangnya kalau gereja dihibur, enak didengar khotbahnya. Buat apa tapi terikat terus? Ya, susuk dan sebagainya gampang pelepasannya. Tapi karakter dosa ini, sebab manusia itu biasanya punya ambisi. Aku mau begini, mau begitu. Tahun depan mau jadi ini, omsetnya mau sekian. Waduh, makanya gampang diakali juga. Orang yang serakah begitu. Kasih persepuluhan nanti dibalas Tuhan 100 kali. Otak dagangnya keluar 100 kali, untung juga ya dikasih. Gak balik. Mana ada balik 100 kali. Suruh sini orang yang ngaku 100 kali. Buktikan. Gak ada hukum Tuhan seperti itu. Di Alkitab mana ada begituan. Itu kan pelesetan firman aja. Yang ditabur itu firman, bukan uang. Ya. Makanya saudara, kita bertobat yuk. Melepaskan diri dari segala milik. Sebab tanpa itu kita nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Ya. Banyak orang pengertiannya gini loh. Keselamatan itu karena anugerah. Cuma-cuma. Katanya begitu. Alkitab mengatakan begitu memang. Keselamatan itu cuma-cuma diberikan Tuhan Yesus. Maksudnya ia mati di kayu salib, kita nggak bayar apa-apa kan? Tapi sebagai akibat dari anugerah itu, kita berhutang, saudara. Banyak orang nggak baca ayat Alkitab secara lengkap loh. Roma 8 ayat 12. Roma pasal 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Hutangnya bukan hutang kepada daging supaya hidup menurut daging, bukan. Sebab kalau kita hidup menurut daging, kita binasa. Hutangnya adalah supaya kita hidup menurut roh, itu hutangnya. Ingat sebelum menutup mata, bayar dulu hutangnya sama Tuhan. Kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Kita nggak harus bayar apapun, semuanya cuma-cuma. Tapi kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Gitu ya. Nah, jadi saudara, lagu ini saya karang karena ayat ini. Roma 8 ayat 12. Dulu kita salah mengerti. Waktu saya kecil saya diajar, kita sudah selamat. Gak usah melakukan apapun, sudah selamat katanya. Salah itu. Karena kita ditebus Tuhan Yesus, maka kita punya hutang. Hutang apa? Hidup menurut roh. Amin ya. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman
firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Saudara, belajarlah melepaskan diri. Tuhan pasti tolong. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita mampu melepaskan seluruh milik kita. Memang semuanya ada pada kita, tapi itu milik Tuhan. Artinya harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk seluruh hidup kita. Dan itu tidak akan terjadi tanpa perubahan akal budi. Perubahan akal budi tidak akan terjadi juga tanpa firman yang benar. Sebab firman yang diajarkan secara salah berubah juga sih. Tapi berubahnya makin rusak cara berpikirnya. Masa datang kepada Tuhan cari kekayaan, memangnya pesugihan. Cari ke Tuhan karena kita mau selamat, karena kita mau jadi anak Allah, karena kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita. Tidak menginginkan balasan apapun. Sebab semua yang diberikan Tuhan sudah lebih dari cukup. Amin. Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, bulan Juni akan ada retreat. Saya ingetin lagi ya, bagi yang belum daftar silakan daftar. Biayanya murah sekali karena kita memang cari bukan tempat yang mewah. Untuk yang satu keluarga mau satu kamar, ada tempatnya di sampingnya. Meskipun gak di lokasi yang sama, kemungkinan bisa dicarikan. Tapi gak apa-apa lah retreat ngumpul, kan sekali-sekali dalam setahun ngumpul sesama yang seiman teman, cari teman supaya satu kamar, kan bagus. Ya, retreat ikuti. Kita itu lengkap loh. Bahkan kita punya renungan harian untuk anak-anak. Kids Devotion. Kita buat tuh. Kita buat kurikulum untuk sekolah minggu. Lengkap, renungan pagi, doa malam. Sampai ada yang bilang sama kita gini, pagi hari diantar dengan renungan. Malam pun sebelum tidur diantar lagi. Aduh. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Engkau jadikan aku. Engkau jadikan aku anak-Mu. Engkau jadikan aku anak-Mu. Bapa kami yang di surga, ajari kami untuk melepaskan diri dari segala milik kami. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Janganlah kami dimasukkan ke dalam pencobaan,
Bebaskanlah kami dari yang jahat. Ajari kami terus dengan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini, GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Khususnya yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai terus setiap tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Juga semua kami ya Tuhan, sekarang layakkan setiap kami untuk menerima berkat. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.